masalah ziarah kubur tadi. Memang kalau kita lihat beberapa daerah ataupun wilayah itu ada perbedaan cara ziarah kubur. Ada yang menabur bunga, ada yang menabur air, ada juga yang datang mengusap batu nisan, ada juga yang mencium batu nisan dan sebagainya. Ada juga yang membakar kemenyan. Nah, ini nanti jangan timbul memang satu hal pemahaman yang disampaikan oleh Abu tadi bahwa menziarah kubur itu sejauh tidak bertentangan dengan batin kita, akidah kita, tujuannya kemana? Menurut Abu bagaimana yang disunahkan? Terima kasih. Yang pertama sekali, ini kita juga harus pisahkan antara ilmu dan pengamalan. Ya. Secara ilmu kita bicara hari ini, ziarah kubur itu boleh, nggak ada masalah. Silakan kita ziarah kubur, bahkan kita disunnahkan ziarah kuburnya para nabi. Ya, Rasulullah dalam satu hadis, "Manzarani," ya, barang siapa yang menziarah aku setelah aku wafat, faka'annama zarani fil hayati, maka seolah-olah dia sudah menziarahiku pada saat aku hidup. Ya, hari ini kita pergi ke Madinah, ziarah Rasulullah dalam keadaan beliau hari ini sudah wafat. Kata Rasul, sama seperti kita ziarah Nabi ketika beliau masih hidup di dunia dulu. Ya, jadi artinya ziarah kubur itu disyariatkan. Jadi ziarah kubur itu dibolehkan dalam agama kita, disunnahkan. Apalagi dengan ziarah kubur, kita akan bisa mengintrospeksi diri kita. Ya Allah, rasanya malu sekali saya melakukan perbuatan maksiat di hadapan baginda Rasulullah yang terbujur hari ini dan sebagainya. Jadi ini bisa mengintrospeksi kita, bisa memberikan motivasi kita. Tapi jangan salah, bukan bermakna kita minta kepada kubur, itu yang salah. Kalau ada di antara masyarakat kita hari ini prakteknya datang ke kubur, cium-cium batu kubur, terus mohon ke kubur, ya Allah ini kubur ini gimana ya, itu jelas salah. Ya, itu kita tidak bisa membenarkan. Makanya hari ini kadang-kadang masyarakat kita tawasul juga, tapi karena tidak didasarkan oleh ilmu, bisa-bisa tersalahkan metode pelaksanaan mereka. Tapi dalam Islam kita bertawasul boleh, ya. Bahkan kita berdoa, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi habibika Muhammad. Bahkan saya teringat ada satu doa, ini kalau mau dicatat boleh. Kalau ingin punya anak laki-laki, ya, ingin punya anak laki-laki ada doanya, ya. Barangkali kita selalu dapat anak perempuan, kepingin anak laki-laki satu, ya. Itu ada doanya yang telah diberikan oleh para ulama. Allahumma inni usammi ma fi batni Muhammadan, ya, faj'alhu dzakaran bihaqqi sahibi hadzal ismi syarif sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Intinya dalam doa ini kita bertawasul kepada kehebatan Rasulullah, karena Rasulullah seorang rasul yang laki-laki, nggak ada rasul perempuan, ya, belum ada, dan nggak pernah ada, yang Nabi sudah habis, sudah tertutup, ya. Jadi Rasulullah seorang laki-laki, Rasulullah seorang rasul, dia laki-laki, maka dengan keberkatan Rasulullah yang laki-laki ini, berikanlah aku anak laki-laki, ya. Nah, dan akan aku namakan dia itu dengan nama Muhammad. Jadi kalau amalkan doa ini, anak kita nanti mesti diberikan nama Muhammad, walau ditambah dari ujungnya nanti Muhammad Haris misalnya, ya, Muhammad Jufri misalnya, nggak ada masalah, penting ada Muhammadnya, ya. Nah itu doa ini. Nah di sini kan ada tawasul doa ini, tawasul kepada Rasulullah, beliau laki-laki. Tawasul ini kan bahasa kita sempena, tafaul maknanya kan. Jadi karena beliau laki-laki, beliau seorang rasul, maka kita mintakan anak kita juga menjadi seorang laki-laki yang taatnya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu sah-sah saja, boleh, dibenarkan, dan banyak dalam doa-doanya para ulama, dan bahkan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam satu riwayat pernah bertawasul kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi pernah beliau lakukan tawasul kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini juga terjadi, ya, dilakukan oleh para nabi sendiri, ya. Namun yang menjadi persoalan yang tidak boleh itu kita langsung minta ke kuburnya. Itu yang salah. Itu salah besar.
Ya, nah itu betul seperti apa yang dikatakan bahwa kita sudah khurafat. Ya, kita langsung muluk-muluk batu ya, menangis terseduh-seduh mohon agar sampai hajat kepada kubur, itu yang salah. Jadi intinya kita tetap memohon kepada Allah, kita tetap minta kepada Allah, tetapi bertawasulkan kepada aulia atau anbiya atau para nabi yang ada di dalam alam kubur. Ya, jadi kita seakan-akan dengan mereka yang sudah bersih di sisi Allah, karena mereka para ulama, mereka para anbiya yang sudah bersih di sisi Allah, kita masih kotor. Ya Allah, dengan keberkatan mereka ya Allah, berikanlah, sampaikanlah hajat saya ya Allah. Jadi kita bukan minta ke kuburnya, mintanya ke Allah, tapi dengan keberkatan, kebersihan ataupun kesucian yang ada pada para anbiya dan para aulia. Ya. Nah, jadi di situ nilai tawasulnya. Tapi kalau minta langsung ke auliyanya, wahai aulia berikanlah aku, wahai kubur berikanlah aku, itu memang betul salah, dan itu betul-betul adalah perbuatan yang khurafat. Ya, kenapa? Karena kita tidak boleh meminta kepada selain Allah. Ya, kita boleh meminta kepada Allah saja, walaupun kita bertawasulkan kepada orang yang sudah bersih di sisi Allah. Ya, jadi mungkin kalau secara zahir, kalau kita langsung nggak connect karena masih banyak maksiat, ya kita masih kotor dengan berbagai maksiat yang kita lakukan, kita masih kotor. Sehingga kalau kita pelajari, itu kan ada beberapa syarat berdoa. Termasuk salah satu mustajabah doa yang menjadi syarat adalah kita mengkonsumsi makanan yang betul-betul halal. Kalau ada semiskal darah makanan yang haram, ini menjadi hijab untuk mustajabahnya doa. Sehingga kenapa para ulama memberikan jalan, maka kalau kita masih terhijab, kita belum lagi bersih, maka tawassullah kamu dengan orang yang sudah bersih. Ya, orang bersih inilah nantinya yang akan menjadi jembatan kita. Ya, jadi bukan makna kita beribadah kepada mereka. Beda halnya dengan orang kafir yang tadi na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Itu mereka memang menyembah patung, sujud mereka kepada patung, diciumnya patung, dihormatnya patung dan sebagainya. Walaupun alasan mereka patung itu memang diakui tidak mampu memberikan apapun, yang memberikan hujan dan sebagainya tetap Allah, tapi patung itu untuk jalan mereka dekat dengan Allah. Tapi mereka menyembah. Kita tidak menyembah kubur, kita hanya bertawasul dengan perantaraan. Bahkan dalam doa-doa kita di sini bisa kita berdoa, ya, bertawasul, ya. Biasanya dalam pada tahlilan itu juga Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahil Qur'anil Karim, ya, dengan kebesaran Rasulullah dan kebesaran Al-Qur'an, ya Allah, la tu'adzibhu, jangan azab mayat ini ya Allah, ya. Nah, ini seperti itu, ya. Ini boleh, enggak ada masalah, ya. Terima kasih. Tentang masalah tata cara dalam ziarah kubur, ya. Sebenarnya selama tidak menjurus kepada perbuatan yang memang bertentangan dengan Islam, itu tidak ada masalah, ya. Misalnya kita bawa bunga, itu hanya tafaul aja, ya, tafaul aja. Kemudian siram air, itu tafaul. Dan biasanya ketika diserami air itu dibacakan doa, artinya tafaul agar kubur ini menjadi tempat yang sejuk sebagaimana sejuknya air. Jadi itu tidak menjadi persoalan. Tapi kalau udah sampai cium-cium batu nisan, ini saya belum ketemu lagi, ya. Nah, ini memang bermasalah, ya. Kok dicium batu nisan? Apa kayak cium jenazah apa? Ya. Jadi ini jauh sekali kalau sudah sampai seperti ini, ya. Cium batu nisan, usap batu nisan, itu tidak ada. Tapi kalau air itu ada. Tafaulnya adalah agar sebagaimana sejuknya air, ya Allah, sejukkan jenazah yang ada di dalam kubur. Kalau bunga karena dia sifatnya itu wangi, ya Allah, harumkanlah jenazah yang ada dalam kubur. Ini hanya sekedar tafaul, ya. Jadi kalau sebatas ini tidak bertentangan. Tapi kalau sudah sampai mencium kubur, ya, mencium batu, mengusap batu, ya. Nah, satu lagi apa tadi? Bakar kemenyan, itu kurang bagus. Karena kalau bakar kemenyan itu tafaul tidak baik. Kenapa? Kemenyan itu api. Jadi seakan-akan terkesan, ya, kita, ya, memang harum kemenyan. Jadi makanya, ya, jadi ada yang cocok, ada yang tidak sesuai. Kalau kemenyan itu karena dia sifatnya api, tidak disunnahkan dalam agama. Kenapa? Tafaul tidak baik, ya.
karena seakan-akan kita minta agar jenazah juga nanti dibakar seperti dibakar kemenyan, kan nggak mau kita, ya. Makanya kadang-kadang ada bahasa Suloro tapi jangan diikutin, ya, jangan diikutin, ya. Nah kalau kita misalnya berdoa untuk orang udah meninggal, ya, katanya nggak nyampe doanya, ya, ya udah, coba dibalas saja, coba kita doain yang nggak baik, pasti yang punya keluarga juga nggak suka, ya. Tapi jawabannya kan sama, kalau nggak nyampe mau doa baik, mau doa nggak baik kan nggak apa-apa. Ya, kalau kita minta doa Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu enggak nyampe, berarti ya Allah mu'adzibhu, ya. Ya, wa dakhalhul nar, misalnya kita berdoa kan enggak nyampe juga, tapi pasti marah keluarganya. Ya, kok marah kita tanya? Ya kamu doa enggak baik, kan enggak nyampe. Kenapa? Ya, enggak ada masalah berarti. Nah, tapi itu bahasa Suloro, ya. Itu jangan diikutin, enggak baik nanti bertengkar, ya. Tapi seperti itu artinya yang ingin kita katakan, berarti ya Rasulullah juga berdoa untuk jenazah. Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina, ya, doa Rasulullah kan. Allahumma ghafir li hayyina, ya Allah ampuni orang yang hidup, wa mayyitina, Allah orang yang sudah mati, wa saghirina yang masih kecil, wa kabirina yang sudah besar, wa zakarina yang laki-laki, wa unsana yang perempuan, semua masuk dalam doa Rasulullah. Artinya kita memang disunahkan untuk berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Maka oleh para ulama doa ini dijabarkanlah. Ada yang bentuknya tafa'ul, ya, dengan menyiramkan air sambil membacakan doa, ya, wa ja'al jannata mathwahu, sebagaimana surga itu sejuk, ya, tajri min tahtihal anhar, mengalir air-air sungai dari bawah surga, tentu surga itu sejuk, ya. Maka air ini ya Allah jadikanlah juga sebagai sempena agar orang dalam kubur ini juga menjadi sejuk, ya. Tapi jangan dibakar sampah di samping kubur, ya. Ya, jadi tafaul nggak bagus, ya. Seperti itu barangkali, ya. Tapi selama tidak menyimpang, ya. Tapi kalau udah bawa bunga, beli bunga mahal-mahal sambil ngutang lagi, ya, ya, terus nggak paham, ini yang masalahnya. Datang bawa bunga juga tapi nggak paham, ya. Jadi ini juga harus diberikan pemahaman kepada masyarakat. Intinya kalau kita lihat masyarakat diajak untuk mengikuti pengajian, mudah-mudahan dengan pengajian apa yang kita lakukan ini akan lurus dan benar, jangan salah kita dalam melakukannya. Ya, jadi mungkin demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf atas segala kekurangan. Waktunya pun sudah lewat ini. Terima kasih atas Bapak Ibu sekalian yang sudah terus bersabar di tempat ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.